Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bang Jago akan mencoba membahas kisi-kisi untuk pas ganjil matematika ya. Dimana di sini Bang Jago akan bahas yang pertama itu eksponensial, kemudian yaitu akar ya, eksponensial. Jadi ini sedikit mereview materi tentang eksponensial. Kalian harus baca lagi sifat eksponensial ya. Misalkan gini, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ini duanya ini bisa kita tuliskan kembali ke dalam bentuk ini, lihat 1 2 3 4, ada 4 kan, berarti 4 dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau misalkan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3, nah ini berarti karena ini sama nih, basisnya sama, pangkatnya sama, basisnya ini 2 ini 3, ini 2 ini 3, ini 2 ini 3, berarti berapa nih? 2 pangkat 3 2 pangkat 3, berarti ada 3 kali 2 pangkat 3 gitu ya. Nah kalau ini pengen dijabarin kembali, berarti kan 4 2 pangkat 2 berapa? 4 kan, 4 kali 4 ya kan, ini 4 dikali 4 berapa? 16. Kalau yang ini 3 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya, berarti berapa? 24. Nah kalau nggak percaya, kalian jumlahin aja nih, ini kan 4, 2 pangkat 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16 ya, ini juga sama nih, 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 2 4 ya. Jadi bisa dirubah ke dalam bentuk seperti ini ya, dua bentuk ini. Kemudian ada apa lagi? Ada juga yang, nah slide baru deh, yang seperti ini, misalkan X pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian Z-nya pangkat 3, dipangkat lagi 2 ya, dipangkatin lagi 2. Ini jadi berapa? Berarti kan ini 2 pangkat 2 ya, sifat eksponensial. Kalau pangkat dipangkatin lagi berarti X 2 dikali 2 gitu ya. 2 dikali 2, yang Y-nya 2 dikali 2 dibagi ininya Z 3 dikali 2. Kalau udah ngerti nih kalian, udah paham ya, udah langsung aja 2 kali 2 berapa? Berarti X pangkat 4 gitu ya. Y 2 kali 2 berarti Y pangkat 4, Z-nya 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? Berarti Z pangkat 6. Misalkan ada gini, A pangkat 2, B pangkat min 3. Ininya B pangkat 2 misalkan. Nah, ininya dipangkatin lagi 2. Nah, kalian selesain dulu nih ya, biar kurungnya hilang. Keluarin dulu dalam kurung, keluarin dulu dari dalam penjara. Nah, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 kan, berarti A pangkat 4, B min 3 dikali 2 gitu ya, B min 6, bawahnya 2, ini 2 berarti B pangkat 4 ya. Nah karena di atas sama di bawah ada B tapi nggak ada A, berarti A nya tetap A pangkat 4. Nah yang B di dalam eksponensial gimana? Kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti A M dikurangin N kan. Oke, pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Sekarang nih, ada di atas ada B pangkat min 6, bawahnya B pangkat 4. Ini bisa kita rubah gini kan, min 6 dikurangin 4 gitu ya. Min 6 dikurangin 4 ya, ngutang 6, ngutang lagi 4, berarti B pangkat min 10. Oke. Oke, atau bisa juga karena ini pangkatnya negatif, bisa ditulis seperti ini ya, B pangkat 10. 10-nya di bawah ya, B-nya di bawah ya. B-nya di bawah. Intinya lihat aja di jawaban. Di jawaban dia pengennya yang kayak gimana gitu loh. Dia pengennya yang seperti apa sih pengennya jawaban itu. Oke, lagi ya, lanjut nih. Misalkan A pangkat 2, B pangkat 3. Ini ya pangkat 2 deh, yang gampang aja. Nah, ini kurungnya sampai ke bawah deh. Jadi awas ya, dilihat ya, apakah kurungnya sampai ke bawah atau cuma di atas. Kalau misalkan kurungnya cuma di atas, misalkan gini, A pangkat 2, B pangkat 2, ini ya pangkat 3, bawahnya B pangkat 3. Nah, ini ya udah, kurungnya ini pangkatnya ini cuma di atas doang yang dipangkatin, ya ngerti ya.
Nah berarti kan A ini 2 kali 3 6, ini B 2 kali 3 juga 6, ini ya B pangkat 3 aja. Oke, selebihnya nanti 6 dikurangin 3 nih ya. Ini kan B ada B ada B. Ya udah berarti A pangkat 6, 6 dikurangin 3, 3 B pangkat 3 gitu jawabannya. Nah, kalau ini misalkan Bang Jogo coba ini min 2, ini ya B min 2 gitu ya. Nah, seperti biasa. Nah, ininya dipangkatin dulu. 2 pangkat 2, 4 ya. 3 kali 2, 6 gitu ya. 3 kali 2, 6. 6 ya, bukan nanti 3 kuadrat 9 enggak ya, tapi dikali ya. Kalau pangkat dipangkatin lagi nanti dikali, pangkatnya dikali sama pangkat yang ini. Kemudian ini min 2 kali 2 berarti A min 4, yang ini B min 2 kali 2 berarti B min 4 gitu ya. Nah sekarang gimana nih, ini di atas berarti kan dikurangin sama yang di bawah kan, berarti A 4 dikurangin minus 4 gitu ya. Sama kayak gini kan, 4 dikurangin 10, yang ini kan nah yang ini sorry, yang ini kan B minus 6 dikurangin minus 4, yang berarti ini kan 4 dikurangin minus 4, yang ini ya B 6 dikurangin minus 4 gitu ya. Boleh kayak gitu, boleh. Nah ini kan min ketemu min positif, berarti sama aja A 4 ditambah 4 gitu ya, karena ini minus minus, ini B 6 ditambah 4 gitu, berarti A 4 tambah 4 A pangkat 8, B 6 tambah 4 pangkat 10. Oke. Nah simpelnya seperti itu gitu, gampang ya, gampang, very easy. WD ya, gampang banget ini. Kalian harus bisa nih kalau ada soal seperti ini ya, dan harus teliti, ingat harus teliti ya. Ini jadi 4, nah karena ini minus, gampang gini, kalau misalkan ininya positif berarti nanti minus 4, kalau misalkan ininya negatif ya udah positif, kalau ini negatif ininya positif gitu ya, jadinya 6 tambah 4 gitu ya. Oke. Nah lagi nggak nih latihannya? Oke lagi deh nih, misalkan hapus yang ini ya. Kalau misalkan gini gimana nih? Nah, sebenarnya sama aja sih, ini cuma dibolak-balik aja. Dibolak-balik aja gitu ya. Misalkan gini, A pangkat min 2, B min 3, pangkat lagi min 2 gitu ya. Yang ininya cuma ada B deh, min 2 gitu ya. Ya udah sama aja. Berarti gimana? A pangkat min 2 kali min 2. A pangkat positif 4 ya, min kali min kan positif. B min 3 dikali min 2. Min 3 kali min 2 berapa? Ya positif 6. Nah per B min 2 dikali min 2 gitu ya. Ini kan akar kurungnya sampai bawah nih. Min 2 min 2 berarti B positif 4 gitu. Nah ini A pangkat 4 B pangkat 6, A pangkat 4 B pangkat 6. Nah ini B pangkat 4 gitu loh. Yang ini kan B pangkat 4, berarti gimana? Ya udah tinggal berarti A 4, B nya 6 dikurangin 4 gitu ya. 6 dikurangin 4 berapa? B pangkat 2. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tinggal dipangkatin aja atau dikali ya, dikali sifat eksponensialnya. Sifat eksponensial ya. Dan ini ingat, kalau ada kayak gini, ini ada nih nanti nih muncul di soal yang kayak gini juga ada ya, tipe-tipe yang seperti ini itu ada juga. Nah lanjut nih, lanjut ke akar ya. Tadi kan Bang Jago akan bahas tadi eksponensial dan akar. Akar itu nanti menyederhanakan akar, penjumlahan atau operasi pada akar, dan rasional, merasionalkan bentuk akar. Misalkan penyederhanakan akar gimana? Misalkan gini, akar 18 ditambah akar 75 dikurangin akar 12. Nah kalian sederhanain dulu nih, atau gimana nih, akar 18 nih bentuk lainnya kayak gimana? Ini kan sama aja 9 dikali 2 ya. Nah 9 dikali 2, 9 nya bisa keluar 3 akar 2 kan jadinya. Kalau misalkan akar 75 gimana? Itu kan sama aja 25 dikali 2 ya. Ini titik ini kali ya, bukan desimal. Nah 25 dikali 3, sorry, 25 dikali 3 gitu, ini sama aja 25 dikali 3 nih ini. Nah ini dikali 3, 25 bisa keluar berapa? 5 akar 3. Kalau yang 12 gimana? Akar 12. Nah ini udah Bang Jago pernah bahas ya, cara menyederhanakan bentuk akar.
Ini kan lihat ada 12 tuh faktornya berapa aja? Ada 6 kali 2, 4 kali 3. Cuman yang bisa kita keluarkan kan yang ini ya, 4 dikali 3. 4 berapa? 2 akar 3. Nah, barulah kita selesaikan ini nih persamaannya gitu ya. Persamaan ini. Nah, akar 18 tadi berapa? 3 akar 2 akar 75 ditambah 5 akar 3 akar 12 2 akar 3 min 2 akar 3 gitu. Nah sekarang yang akarnya sama yang mana? Akar 3 nih, 5 akar 3 sama 2 akar 3. Kita jumlahin atau kita kurangkan yang sukunya sama atau yang akarnya sama. Berarti kalau ini 3 akar 2 aja, yang ini 5 akar 3 dikurangin 2 akar 3 berapa jadinya? Berarti 3 akar 3 ya, 5 dikurangin 2 aja berarti kan 3 akar 3 nya tetap nih gitu ya. Jadi udah nih sampai sini aja, karena ini akar 2 sama akar 3 nggak bisa kita jumlahin karena beda jenis. Oke. Kalau misalkan perkalian, misalkan gini, akar 2 ditambah akar 3 ya, nanti dikali nih misalkan dikali akar 2 gitu ya, dikurangin misalkan akar 72. Nah ini gimana? Ya udah tinggal kita kali aja dulu nih. Kalau akar dikali akar kan bisa ya, akar dikali akar gitu kan bisa gitu loh. Berapa nih jadinya? Coba. Nah ini atau enggak kita ganti deh, jangan 3 nih. Ini ya 12. Mana? Nah, atau kalau enggak 12, sorry, maksudnya ini 6 deh misalkan ya, 6 yang ininya 18 deh gitu, ini 18 deh, atau 72 sebenarnya nggak apa-apa ya, sama aja gitu, 18 gitu ya. Pertama kita selesaikan dulu nih, ini kan perkalian, akar 2 dikali akar 2 ya berarti kan akar 4 ya, berarti 2 kali 2 4, nanti kan akar 4 nih berapa? 2 kan, atau akarnya hilang gitu ya, pernah Bang Jago bahas. Akar 6 dikali akar 2, akar 12. Nah karena ini nggak dikali, ya kan ini beda nih, independen. Min akar 18, min akar 18. Nah Bang Jago tulis ya. Tak tulis dulu nih, kalian kali ke sini ya kan, kali juga ke sini kan, biasa kali pelangi. Akar 4 ini berapa gitu loh. Akar 4 kan 2. Akar 12. Nah ini Bang Jago udah tulis tuh 2 akar 3. Dikurangin akar 18 ya. Akar 18 itu berapa tadi? 3 akar 2. Nah lihat, karena ini nggak ada akar, ini akar 3, ini akar 2, di sini nggak ada akarnya, maka udah nih penyelesaiannya udah sampai sini aja ya gitu ya. Penyederhanaannya udah sampai sini, ini udah paling sederhana. Oke, ini sudah paling yang sederhana nih gitu ya. Oke ya, ngerti ya. Jadi misalkan lagi akar 3, kemudian sini akar 6 dikurangin akar 5 gitu ya, akar 6 dikurangin akar 5. Nah dikurangin, nah ini di luar ya, di luar yang perkalian ini, misalkan di luar perkalian ini misalkan dikurangin akar 72. Nah akar 72 itu berapa sih di sini ya? Akar 72 itu sama aja akar 36 dikali 2 kan. Nah akar 36 berapa? 6 akar 2 gitu, 36 nya bisa keluar dari akar. Nah sekarang ini akar 3 dikali akar 6, akar 3 dikali akar 6 berapa? Berarti kan akar 18 kan, 3 dikali 6 18. Akar 3 dikali akar 5 berarti berapa? Akar 15 dikurangin akar 72. Nah ini berapa nih gitu ya. Nah akar 72 tadi berapa? 6 akar 2, akar 18 3 akar 2 berarti 3 akar 2 dikurangin akar 15 dikurangin 6 akar 2 gitu ya. 6 dikurangin 6 akar 2 berarti berapa nih? 3 akar 2. Ini kan yang sama nih, akar 2 sama akar 2 kan, berarti 3 dikurangin 6 berarti min 3 ya berarti ya. Min 3 akar 2 jadinya ya. Oke, min 3 akar 2 dikurangin akar 15 ya. Akar 15 kan udah nih nggak bisa kan. Dia faktornya kan 5 dikali 3. Oke, 5 dikali 3 ya nggak bisa keluar dari akar. Ya udah nih berarti jawabannya min 3 akar 2 dikurangin akar 15. Oke, nah lanjut nih merasionalkan bentuk akar ya.
Lanjut soal selanjutnya, tipe soal selanjutnya itu merasionalkan bentuk akar. Misalkan akar 3 ini bawahnya 2 ditambah akar 3. Nah, cara merasionalkannya gimana? Ya udah tinggal, atau bentuk sederhananya gimana? Tinggal dikali bentuk sekawan ya, 2 min akar 3 per yang ini tinggal berapa nih? Dikali lagi 2 min akar 3 ya. Jadi kayak bentuk rasionalnya dikali bentuk sekawannya nih, 2 min akar 3 gitu ya. Ini jadi berapa? Berarti akar 3, 2 min akar 3 gitu ya. Nah, yang bawah ini kan bentuknya kayak gini kan. A plus B, A minus B itu sama aja A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. Atau gampangnya simpelnya 2 kali 2 gitu ya. Akar 3 dikali akar 3 gitu ya. 4 akar 3 dikali akar 3. Akarnya hilang ya. Akar 3 kan dikali akar 3 itu akar 9. Atau dengan kata lain akarnya hilang lah paling gampangnya. Langsung aja simple ya. Berarti akar 3 ini kita kali pelangi deh. Akar 3 kali 2 berarti 2 akar 3 ya. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. Nggak bisa masuk si 2-nya ke dalam akar ya. Akar 3 dikali akar 3 dikurangin berapa? 3 ya, akarnya hilang berarti ya. Per ini berapa? 1. Oke, kalau 1 jadi ya nggak usah kita tulis sih sebenarnya, karena dibagi 1 ya tetap hasilnya ya bilangan itu sendiri kan. 2 dibagi 1 ya 2 gitu. Berarti 2 akar 3 dikurangin 3 dibagi 1 ya sama aja 2 akar 3 dikurangin 3. Oke, ini jawabannya. Ada juga nanti bentuk seperti ini nih. Akar 3 dikurangin akar 2, ini ya dibagi lagi, misalkan akar 6 dikurangin akar 4. Akar 6 dikurangin akar 5 deh ya. Kalau akar 4 kan udah 2 tuh jadinya. Oke, ini akar 5. Nah, gimana cara merasionalkan atau merubah ke bentuk sederhana? Dikali akar 6 ditambah akar 5 ya. Ini udah Bang Jago bahas ya. Kalian harus lihat lagi buku primbonnya. Nah, ini akar 6 ditambah akar 5 juga ya. Bentuk sekawannya kalau negatif ini berarti positif gitu ya. Jadi merasionalkan adalah membuat penyebut yang tadinya bentuk akar menjadi tidak lagi bentuk akar ya. Ini jadi 1 gitu ya, penyebut yang tadinya ada akarnya. Oke, jadi ini gimana? Ya udah kita kurungin aja nih. Akar 3 dikurangin akar 2, yang ininya akar 6 ditambah akar 5 gitu dibagi. Nah, ini kan A kuadrat min B kuadrat ya bentuknya. Jadi langsung kali aja sih gitu ya. Akar 6 dikali akar 6 ya 6. Ya, akar 5 dikali akar 5 berapa? Ya 5 gitu. Oke. Nah, sekarang kalian kali pelangi nih. Gitu, kali pelangi. Ini sorry nih ya. Ini ada banyak suara-suara bising. Karena ini Bang Jago syutingnya siang ya. Nah, ini kali sini gitu. Oke. Atau Bang Jago coba pakai warna yang beda nih ya. Oke, parah ini. Nah, set gitu ya. Pertama, akar 3 dikali ke yang ini nih. Oke, akar 3 dikali akar 6 berapa? Oke, yang pertama nih, kali pelangi dulu ya. Akar 3 dikali akar 6 berapa? Akar 18 ya, sama aja 3 dikali 6. Akar 3 dikali akar 5 berarti ditambah akar 15, kemudian min akar 2 dikali akar 6 ini kan. Nah, ini ke sini min akar 2 dikali akar 6 berarti min akar 12. Kemudian atau Bang Jago tulis di sini deh. Biar nggak sempit, sini space-nya kurang ya. Nah, Bang Jago tulis di bawahnya. Ya. Akar 3 dikali akar 6. 3 kali 6 aja kan. Akar 18. Akar 3 dikali akar 5. Positif kan ya. Ditambah akar 15. Minus akar 2 dikali akar 6. Berarti minus akar 12 gitu ya. 2 kali 6. Tapi ini minus. Minus akar 2 dikali akar 5. Berapa tuh? Minus akar 2 dikali akar 5. Minus akar 10. Bawahnya dibagi 1. Oke, karena 6 dikurangi 5 itu sama dengan 1. Nah, ini gimana? Ini kan akar 18 itu berapa sih? Nah, tadi kan udah dibahasnya akar 18. 3 akar 2. Kalau akar 12, 2 akar 3 gitu ya.
Berarti ini nggak ada yang bisa kita jumlahin ya. Ini kan kalau kita sederhanain akar 18 berapa? 3 akar 2 berarti hasilnya ditambah akar 15 dikurangin 2 akar 3 gitu ya. Dikurangin 2 akar 3, akar 12 kan 2 akar 3 dikurangin akar 10 ya. Udah nih sampai sini aja. Karena dibagi 1 ya tetap aja hasilnya ini. Dan ini nggak ada yang bisa kita jumlahin atau kurangkan, oke? Jadi udah mentok sampai di sini, oke? Jadi intinya apa? Intinya ingat kalau misalnya Anda soal seperti ini boleh jawabannya sampai sini aja nih, boleh sampai yang ini nih. Berarti akar 3 dikurangin akar 2 ya kan? Akar 6 ditambah akar 5. Karena dibagi 1 ya udah hasilnya ini aja. Atau boleh dirubah ke dalam bentuk yang ini nih yang bawahnya. Oke ya. Oke, itulah eksponensial dan bentuk rasional. Nah, sekarang nih soal aplikasi eksponensial. Oke. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 1,5 jam atau 1,5 jam. Diketahui bahwa pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 200 bakteri, banyak bakteri setelah 6 jam. Ya berarti logikanya setiap setengah jam dia membelah nih, yang tiap 200 bakterinya masing-masing dari 200 bakteri ini membelah diri menjadi 2 gitu ya, Kage Bunshin gitu loh. Kalau di Naruto jadi Kage Bunshin gitu ya. Kalian membelah diri nih jadi 2 gitu si bakterinya. Kalau misalkan yang mula-mula 200, oke, mula-mula 200 nih, kemudian membelah diri, oke, yang 1,5 jam pertama ya kan dia membelah diri. Kemudian 1,5 jam yang kedua, oke, berarti berapa? 3 jam ya kan? Kemudian tambah 1,5 jam lagi berapa? 4,5 jam. Kemudian 6 jam ya kan? 6 jam ya kan? Ya kan pertama 1,5 dia membelah nih, berarti 200 dikali 2. Oke, di sini 200 dikali 2 berapa? 400 bakteri ketika dia 1,5 jam pertama. Kemudian 3 jam. Ketika waktunya udah 3 jam, 400 dikali 2 lagi, ya enggak? Ya kan setiap 1,5 jam dia membelah jadi 2, berarti ini jadi 800. Nah, kemudian gimana lagi? Nah, setelah di sini jadi 800 dikali 2 lagi nih. Oke, jadi berapa? 1600. Nah, kemudian setelah 6 jam, setelah 6 jam dia kan membelah diri lagi, 1600 dikali 2 gitu ya. Jadinya berapa? 3200. Oke. Atau bisa juga kalian bisa menggunakan formula kayak gini nih. N sama dengan N0 pangkat waktu akhir dibagi waktu awal atau waktu pembelahan ya. Waktu T0 ini waktu belah, waktu membelah diri, T-nya ini waktu akhir gitu ya. Coba aja. Nah, N ini banyaknya, N-nya banyaknya bakteri, atau jadi bisa pakai cara ini, cara yang pertama atau cara yang kedua nih, pakai rumus ya. Kalau pakai rumus berarti banyaknya N0. Nah, kalau pakai cara manual kan ini ya. Berarti banyaknya bakteri setelah 6 jam adalah 3200 bakteri. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau yang ini sorry, ini salah nih rumusnya. Nah, kalau yang ini kalian tinggal apa nih? Tinggal sayang. Oke nih, ini N0 dikali, nah ini yang setengah ya, sorry ya. Nah, N0, N ini banyaknya bakteri, oke. N-nya itu banyaknya bakteri, atau di sini deh ya. Di sini nih. N-nya itu banyaknya bakteri, N banyak bakteri di akhir ya, di akhir pembelahan maksudnya. Kalau N0 banyak bakteri mula gitu ya. Kalau misalkan N banyak bakteri di akhir nih, misalkan 6 jam ya udah waktunya 6 jam. Kalau N0 banyak bakteri di mula-mula.
Nah, berarti kita nyari N-nya kan. N0-nya berapa? N0-nya 200. Bakteri mula-mulanya 200. Berarti 200. Ini setengah. T-nya berapa? Waktu akhirnya. Waktu akhirnya itu kan 6 jam ya. Banyak bakteri setelah 6 jam. Berarti 6 dibagi T0-nya waktu membelah dirinya. Nah, bahwa suatu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 1,5 jam. 1,5 gitu. Oke, nah itu berapa nih jadinya gitu si N-nya. Nah, Bang Jago coba selesaiin di sini aja nih. Nanti tak tulis lagi ya. Nah, di sini lanjut di sini ya. Nggak rapih ya ini ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, N ya berarti 200 dikali setengah pangkat. Nah, ini kan 6 dibagi 1,5 berapa? 4 kan? Oke, berarti N sama dengan, ini kenapa setengah nih? Sorry. Oke. Kalau setengah waktu paruh ya, lupa Bang Jago. Sorry. Poho ya, lupa itu poho nih. Kurang makan odading. Oke. Sorry. Nah, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Oke ya. Berarti 200. Nah, 2 pangkat 4 gitu loh. 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 8, 8 kali 2 16. Ya, berarti N-nya berapa? 200 dikali 16 3200 ya, sama ya. Sama. Oke, ini awas ya, ininya 2 nih ya, bukan setengah. Kalau setengah waktu paruh. Ya, jadi nanti ada aplikasi kalau kalian nanti ketika SMA itu ada aplikasi waktu paruh, waktu meluruhnya suatu unsur ya atau senyawa. Nah, kalau ini 2 pangkat 4 aja, ini 2 ya. Ini rumusnya nih. Oke, rumusnya nih. Nah, kalau ini cara manual, logika aja kan. Kalau misalkan awalnya 200 bakteri, berarti 1,5 jam pertama 1,5 jam pertama berarti kan dikali 2 ya kan, karena membelah diri masing-masing jadi 400. Kemudian 3 jam ya kan, 1,5 jam lagi kan, dari sini ke sini kan 1,5 jam. Ke sini 1,5 jam ya kan. Dari sini ke sini sama 1,5 jam gitu ya. Nah, ini waktu paruhnya. Jadi kalau misal pakai yang ini, ya udah T dibagi T0. T-nya itu waktu akhir, T0-nya itu waktu membelah diri gitu ya. Jadi silakan mau pakai cara manual boleh, mau pakai yang rumus juga boleh ya. Nanti kalau ada soal seperti ini ya, silakan, monggo. Oke nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.